Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang video PDD UKTPT bidang pengajaran kegiatan sertifikasi dosen tahun 2022. Mata kuliah yang saya ampu adalah Keperawatan Maternitas 1. Perkenalkan saya, Diah Julia Stuti, dosen program studi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse Stikes Ihsan Medical Center Bintaro. Keperawatan Maternitas 1 adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi S1 Keperawatan di semester 4. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan 2 SKS untuk pembelajaran teori dan 1 SKS untuk pembelajaran praktikum di lab. Mata kuliah ini membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, perempuan di antara 2 masa kehamilan, dan bayi baru lahir fisiologis dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan dengan memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik maupun komunitas. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada keperawatan maternitas 1 ini adalah melakukan asuhan keperawatan pada wanita usia subur atau usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, yaitu masa hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan, dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kedua, melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada wanita usia subur, pasangannya, wanita dalam masa childbearing, dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Selanjutnya, mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, dan bayinya sampai usia 28 hari, dan keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK yang keempat, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, dan bayinya sampai usia 28 hari, dan keluarga wanita tersebut dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK kelima, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada wanita usia subur, pasangannya, wanita dalam masa childbearing, dan bayinya sampai usia 28 hari, dan keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Aspek sikap yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini diantaranya: 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Mampu mempertanggungjawabkan terhadap praktik profesional yang meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggung jawabnya dan hukum serta peraturan perundangan. Kemudian, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok pada bidang keilmuan keperawatan maternitas. Yang ingin dicapai
dalam aspek pengetahuan, diantaranya 1. Menguasai nilai-nilai kemanusiaan, 2. Menguasai konsep teoritis komunikasi terapeutik, dan 3. Menguasai prinsip-prinsip K3, hak dan perlindungan kerja nurse, keselamatan pasien, dan perawatan yang berpusat atau berfokus pada pasien. Aspek keterampilan umum yang ingin dicapai dari lulusan mata kuliah ini diantaranya 1. Bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya. Yang kedua, membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, dan kreatif. Aspek keterampilan khusus yang diukur meliputi 1. Mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien atau pasien safety sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia. 2. Mampu memberikan asuhan keperawatan pada area spesialisasi, khususnya keperawatan maternitas 1, sesuai dengan standar profesinya. Dan kemudian mampu melakukan studi kasus secara teratur dengan cara refleksi, telaah kritis, dan evaluasi serta peer review tentang praktik keperawatan yang dilaksanakannya. RPS pada mata kuliah ini dapat diakses di LMS Stikes Ihsan Medical Center Bintaro, baik di portal mahasiswa ataupun di portal dosen. Kegiatan pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas 1 terbagi dalam 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran di luar 1 minggu kegiatan UTS dan 1 minggu kegiatan UAS. Materi pembelajaran keperawatan maternitas mencakup pokok bahasan. Yang pertama, konsep kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Kedua, konsep dasar keperawatan maternitas. Kedua pokok bahasan ini dibahas pada pertemuan pertama selama 1 kali 200 menit. Kemudian pokok bahasan selanjutnya adalah anatomi dan fisiologis sistem reproduksi perempuan dan laki-laki serta seksualitas manusia yang diuraikan pada pertemuan kedua. Pokok bahasan selanjutnya adalah asuhan keperawatan pada masa kehamilan yang dibicarakan pada pertemuan minggu ketiga dan juga minggu ke-14. Pokok bahasan asuhan keperawatan maternitas dibicarakan atau dibahas pada pertemuan tatap muka ke-5 dan ke-6. Selanjutnya ada pokok bahasan tentang asuhan keperawatan pada masa nifas yang dibahas pada tatap muka ke-7. Pada pertemuan ke-8, materi pembelajaran mencakup asuhan keperawatan kehamilan remaja dan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir. Dan pada pertemuan 9 dan 10, kegiatan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan dilakukan dengan mahasiswa mempresentasikan proyek kelompoknya terkait manajemen kasus keperawatan pada wanita usia subur di periode kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Pada pertemuan 11, simulasi pendidikan kesehatan pada kelompok wanita usia subur, pasangannya, dan bayinya dilakukan di masyarakat. Kegiatan pembelajaran keperawatan maternitas 1 ditutup dengan 3 pertemuan praktikum di laboratorium.
Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah keperawatan maternitas 1 adalah ceramah, small group discussion atau SGD, case study, project-based learning, discovery learning, dan demonstrasi lab skill. Teknik penilaian mata kuliah keperawatan maternitas 1 terdiri atas tes tertulis dalam bentuk kuis atau multiple choice question, partisipasi aktif mahasiswa, unjuk kerja, dan juga demonstrasi. Setiap bahan kajian atau topik pembahasan memiliki bobot khusus yang tertuang dalam RPS. Indikator penilaian kegiatan pembelajaran didasarkan pada kemampuan mahasiswa dalam memahami, menyusun, dan mensimulasikan pengelolaan asuhan keperawatan maternitas kepada perempuan usia subur, pasangannya, dan bayinya pada periode kehamilan, melahirkan, dan setelah melahirkan dengan memperhatikan aspek legal dan etis dan berdasarkan bukti ilmiah. Penilaian akhir mata kuliah ini dibuat berdasarkan hasil project-based learning dengan bobot 20%, partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran dengan bobot 10%, penilaian kognitif yang mencakup penugasan individu dan kuis dengan bobot 10%, kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot penilaian 40%, serta penilaian keterampilan lab keperawatan maternitas dengan bobot 20%. Kisi-kisi UTS dan UAS serta rubrik penilaian untuk proyek mahasiswa terdapat dalam rencana pembelajaran semester yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui portal LMS Mahasiswa Stikes Ihsan Medical Center Bintaro dan melalui link Google Drive yang saya share sebagai koordinator mata ajar dan dosen pengampu melalui WhatsApp grup mahasiswa. Demikian deskripsi mata kuliah keperawatan maternitas 1. Semoga mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Semangat pagi dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini, teman-teman, kita akan membicarakan tentang asuhan keperawatan pada bayi baru lahir, di mana hal-hal yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan konsep dasar bayi baru lahir. Kemudian kita juga akan bicarakan tentang asuhan keperawatannya, khususnya di dalamnya ada diagnosa yang biasanya umum terjadi dan intervensi terkait, dan tentu kita juga berupaya mengkaitkan intervensi tersebut dengan bukti-bukti ilmiah, ya kita bilang, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah evidence, ya, evidence based practice, praktek keperawatan yang didasarkan oleh bukti ilmiah. Jadi kalau kita lihat dari aspek kondisi bayi baru lahir, kita akan lihat bahwa bayi baru lahir itu adalah kondisi di mana ada tugas perkembangan penting. Ya. Kalau sebelumnya bayi itu masih sangat bergantung pada ibunya, karena dia kan di dalam rahim ibu, ya semuanya untuk makan dan minum dia masih bergantung pada ibunya. Tapi pada saat dilahirkan dia harus secara penuh mampu hidup sendiri. Ya. Dan ini tentu ada terjadi perubahan biologis yang sangat besar, ya, di mana ada masa transisi yang perlu mendapatkan support, ya, dari orang tua maupun tenaga kesehatan, ya, transisi dari kondisi dia yang tergantung pada ibunya di periode intrauterin, kemudian di mana dia harus hidup secara mandiri, ya, secara aspek biologisnya, gitu ya, di extrauterin, ya.
Kemudian masa pertumbuhan dan perkembangan atau ada periode emas nanti di saat bayi baru lahir, maka akan menjadi dasar tumbang di kemudian hari atau survivalnya ya, bayi itu akan bisa hidup lebih lama tentu jika memang di masa bayinya dia mendapatkan perhatian ya, asupan nutrisi dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya terpenuhi dengan baik, dan periode pertumbuhan atau pematangan organ-organ fisiologisnya, organ-organ sistem tubuhnya juga berlangsung dengan baik. Nah, di sini ada peran perawat untuk membantu bayi baru lahir dalam menjalani proses transisi tersebut. Jika bayi baru lahir sampai usia 40 hari dalam kondisi sehat, biasanya yang menangani masih perawat di maternitas ya, atau saat ini kalau di Indonesia sejujurnya yang menangani masih area bidan ya, kalau dia adanya di masyarakat ya. Hanya kalau memang dia berada di lingkungan rumah sakit, biasanya sudah ditangani oleh perawat anak ya. Perawat anak memang sebetulnya adalah menangani anak-anak yang bermasalah ya, misalnya yang dirawat di NICU atau membutuhkan perawatan khusus, itu sudah menjadi kekhususan perawatan anak. Bayinya kalau nggak ada fairness, dibilang sama keluarganya gitu, sama kalian, ih bagus banget, bayi bersih ya katanya, terus kata ibunya, iya saya banyak minum air kelapa. Menurut kalian yang paling bagus bayi yang bersih atau bayi yang ada fairness kasiosanya teman-teman? Yang ada vernixnya, Bu. Kenapa bagus yang ada fairnessnya, Rizky? Karena dia kayak sebagai pelindung kulitnya gitu, Bu. Betul. Ya justru kita harus mensyukuri, makasih Rizky, betul sekali, kita harus mensyukuri ya kalau bayi lahir dengan vernix, itu tandanya memang dia sudah menciptakan pelindung ya saat lahir. Vernix caseosa ini ternyata bisa melindungi bayi dari apa, Rizky? Dari resiko infeksi dari cairan-cairan vagina ya, Bu. Dari risiko infeksi, karena sebetulnya di dalamnya memang ada kandungan berbagai bakteri ya yang bisa justru melindungi bayi ya dari yang bakteri jahat ya. Betul. Dan yang paling khasnya sebetulnya si vernix ini kan terbentuk dari lemak-lemak dan protein ya yang ada di cairan ketuban ya di dalam kandungan ibu ya. Dan pada saat lahir yang namanya lemak ini sangat dibutuhkan untuk mencegah bayi mengalami kedinginan. Ya, ingat bahwa bayi yang nanti berat badannya rendah dengan berat badan normal, resiko dia terjadi hipotermia akan lebih tinggi ya pada mereka yang memang lemaknya lebih rendah. Dan memang pada saat bayi lahir dengan adanya vernix ini salah satu pelindungnya dia ya untuk mencegah dia supaya tidak mengalami hipotermia. Nah, sehingga nanti ada proses yang kita sebut sebagai inisiasi menyusui ini. Tadi Bu minta kalian mencari artikelnya dan membacanya ya, Ibu harap pada kesempatan membaca juga bahwa selama proses inisiasi menyusui ini kita tidak boleh menghapus si vernixnya ya, kecuali jika memang ada misalnya mekonium yang berwarna hijau atau kecoklatan yang menempel di tubuh bayi di atas si vernixnya, baru itu kita bersihkan. Si vernixnya sendiri tidak boleh, terutama vernix yang ada di bawah telapak tangan bayi ya, dan juga kaki, karena itu penting buat dia untuk nanti dia menjilat dia pada saat dia berusaha mencari putih susu ibu dalam proses inisiasi dini, nanti dia akan banyak sekali berinteraksi dengan bakteri tersebut, dan akhirnya bakteri itu juga yang nanti berguna untuk proses pencernaan bayi. Kemudian juga di sini kita akan melihat bahwa berdasarkan hasil riset ya yang dilakukan di Taiwan ya, di sini ini sorry ya saya lupa masukkan referensinya. Ini riset di tahun 2017, bukan riset ya, lebih ke arah case report ya, dia melaporkan bahwa sebetulnya kejadian cefalrhematom ini bisa juga mengarah, kenapa kita perlu hati-hati ya, kalau kaput succedaneum itu biasanya kita nggak perlu khawatir ya. Dia hanya edema dan biasanya akan terserap sendiri cairannya seiringan waktu. Yang perlu kita waspadai adanya risiko terjadinya infeksi adalah untuk kasus-kasus cefalrhematom. Walaupun si cefalrhematom ini kalau kita baca lebih
3G-nya resiko untuk sampai mengarah ke meningitis ini rendah, ya hanya perlu kita waspadai dan akhirnya jika memang ada tanda infeksi maka terapi antibiotik ya. Ibu minta waktu kalian sedikit, tapi ya semoga ada kemanfaatan yang buat kalian. Teman-teman yang lain ada yang dapat jurnal tertentu, artikel dari jurnal ilmiah ya, karena ini kita kalian harus belajar bahwa di saat kalian harus mengeluarkan evidence, evidence ini harus based on a journal ya, scientific journal, hasil riset ya yang terbaru. Ada yang dapat hasil riset terbaru terkait dengan perawatan tali pusat? Saya dapatnya pengaruh penggunaan kolostrum, Bu. Pengaruh penggunaan kolostrum terhadap boleh itu perawatan tali pusat ya? Iya. Hasilnya apa, Rizky? Hasil menunjukkan penelitian bahwa perbedaan rata-rata waktu pelepasan tali pusat yang dirawat dengan metode kolostrum dan metode kasak kering adalah sebesar 1.333 dengan standar deviasi 1.633. Berarti caranya adalah Perawatan tali pusat menggunakan kolostrum merupakan metode baru dalam perawatan tali pusat. kan kolostrumnya caranya diapain, diolesin di mana? Makanya dibaca nanti materinya ya. Jadi diolesin dengan kolostrum itu nanti setelah mandi, setelah bersih, dikeringkan, kemudian jangan lupa dioleskan dengan kolostrum karena kolostrum itu kan ada kandungan. Tapi harus kolostrum ya, bukan ASI ya, ingat. Kolostrum itu cairan ASI yang berwarna kuning yang pertama kali keluar kan. Nah, itu kolostrum itu mengandung anti infeksi ya. Mohon maaf sebentar ya. Sebentar saya
Halo. Maaf ya, teman-teman. Rizky tadi apa menggunakan kolostrum? Ada teman-teman yang lain yang mendapatkan hasil riset yang lain? Rizky di jurnal apa, Rizky? Saya dari jurnal Poltekkes Tasikmalaya, Bu. Browsingnya pakai apa caranya? Gimana cara browsingnya? Pakai Scholar. Nah, pakai Google Scholar. Oke, benar ya seperti itu. Yang lain ada yang dapat apakah harus perawatan terbuka atau tertutup? Kalau ini kan dari jurnal ya. Ini juga perawatan tali pusat terbuka seperti dia jelaskan tadi, sebetulnya teman-temannya itu sebetulnya sudah ada juga di Google Scholar ya, asal harusnya masuk ke sana gitu. Teman-temannya yang lain ada dapat hasil artikel lainnya? Nanti Ibu tambahkan kalau kalian sudah dari kalian ya. Oke, untuk sementara itu dulu ya teman-teman. Kita masuk yang berikutnya, materi tentang pencegahan trauma. Balik lagi ya. Pertanyaan ketiga teman-teman, silakan. Ayo cepat, ini kan baru dijelasin barusan. Jadi berapa Apgar skornya? Ketik ya di chat. Ketik di chat mana? Apa yang paling cepat? Jawabannya yang betul D. Jadi yang betul siapa? Anissa ya, Anissa. Pertama jawab ya D ya, Anissa. Anissa? Anissa tadi jawab D itu untuk yang ini kan? Untuk pertanyaan ini ya, Anissa. Anissa Raihana. Jawabannya D. Kenapa D? Kita hitung sama-sama yuk. Gerakannya aktif berapa teman-teman? 2. Baik, gerak 2. Nadinya lebih dari 100. 2. Badan merah, tapi ekstremitas biru. Jadi berapa? 1. Menangis kuat. Dia cuma kekurangannya kurang 1 doang nih. Ini yang lainnya nilainya 2. Menangis kuat dan distimulasi itu menangis ya. Ya udah dia skornya semuanya 2 ya, kecuali si ekstremitas. Jadi yang betul adalah jawabannya C ya. 2 minggu ke depan sudah ada juga kegiatan penyuluhan di masyarakat. Jangan lupa minta surat LPPM. Itu untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi dan evaluasi dan kegiatan pembelajaran hari ini yang luar biasa. Semoga banyak hal positif yang bisa kita pelajari bersama. Terima kasih. Selamat menikmati hari Minggu, hari Sabtu dan Minggu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jangan lupa itunya ya, tadi yang artikel 3-nya, cukup kalian taruh di selembar Word. Ibu hanya minta referensi, cara mengutip referensinya tadi Ibu udah kasih kan, di copy paste referensinya 3 dalam selembar kertas ya, menjawab 3 pertanyaan kan tadi ya, tugas pagi ya. IMD, ASI eksklusif, sama apa tadi satu lagi? Perawatan tali pusat ya, itu harus ada di selembar kertas Word, dimasukkan ke dalam tugas. Nanti Ibu uraikan di dalam penugasan hari ini. Itu sekian, terima kasih semuanya. Ibu tutup ya ininya, Zoom-nya. Sampai jumpa lagi.